I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Ira Putri Juliana, yang dari Lombok Timur, Desa Komotong, Kecamatan Mas Bage. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kelakuan kami di atas Sempana Toko. Awal kejadiannya itu kan saya cuma tidur di dalam tenda. Pas saya bangun udah ramenya minta ampun di belakang tenda. Di belakang tenda saya itu udah kejadian keramaian, keributan sama apa namanya, suara salon-salonnya itu kan tiba-tiba udah ribut. Pas kejadian itu saya nggak tahu masalah dugem, minuman atau macam lah, soal itu semua saya nggak tahu apa-apa. Saya melakukan cuma terbawa oleh suasana yang di sana. Kalau masalah dugem atau minuman keras saya nggak bawa apa-apa. Kalau benar saya bawa minuman keras atau dugem, saya siap dilapori sama pengelolanya atau ketua TNGR-nya sekali, biar saya masuk penjara sekaligus jika saya yang salah. Jika saya yang benar, saya bisa tuntut kalian balik. Soalnya dari keluarga besar saya sudah merasa malu karena status yang di sosial media sudah viral, apalagi yang minuman keras atau dugem itu apalah, saya nggak tahu apa-apa. Soalnya saya terbawa oleh suasana yang di sana. Kalau masalah dugem atau minuman keras saya nggak tahu apa-apa. Soalnya apalagi saya nggak bawa salon aja kita nggak bawa. Kita juga terbawa oleh suasana yang di sana karena mereka yang bawa salon itu yang yang nyalain suaranya yang di sana. Kan kita juga nggak tahu apa-apa soal video apalah yang viral itu. Kita nggak tahu, tiba-tiba saya buka HP udah di-post segala foto kita, bukannya malah diperingetin dulu. Ini sudah sosokan, udah nyebat macam lah soal kita. Soalnya kan keluarga besar di sini sudah merasa malu. Kita juga bisa tuntut yang sudah menyebarkan fitnah atau gosip-gosip itu. Nggak ada peringatan sama sekali yang pengelolanya di sana. Kan kata pengelolanya kan nggak usah tidur satu tenda sama cowok. Tapi pengelola yang di sana nggak diperiksa atau apalah. Katanya kan di sana diperiksa kalau orang yang tidur sama pacarnya atau apa. Kan kita cuman jadi anggotanya aja kan, tapi nggak tahu apa-apa soal yang di sana. Emang sih kita buat keributan di sana, tapi masalah minuman keras, dugem lah atau apa, kita nggak pernah lakuin itu. Bukan, dan emang sih kita bawa speaker atau salon, emang sih kita bawa tapi rusak dia. Jadi yang bilang saya bawa minuman keras, dugem atau apalah, saya nggak tahu apa-apa. Orang kita kebawa suasana yang di sana. Siapa yang nggak bawa suasana yang di sana? Soalnya keramaian dan keributannya itu kan di depan mata kita, di belakang tenda kita juga. Kita nggak tahu masalahnya itu apa. Tiba-tiba pengelola yang di sana post foto kita aja kaget pas buka foto, pas buka HP cuman saya berdua, saya sama lalu Galang itu. Kenapa orang lain nggak di post fotonya? Kenapa cuman kita berdua di post? Coba seandainya mereka, gimana perasaan mereka saat di posisi kita kayak gimana? Mereka kan cuma tahu kalau kita joget-joget di sana. Mereka juga nggak tahu gimana suasana yang di sana, gimana perasaan mereka juga mereka nggak tahu.
nyebar video atau fotonya segala. Soalnya kalian nggak tahu apa-apa soalnya di sana. Cuman kalian cuma dengerin apa kata orang tapi bukan dari orangnya sendiri. Langsung dikasih masuk, dikasih kresek sampah. Pas datang sana dipingetin lah sama pengelolanya, ada pengelola nggak usah satu tenda sama cowok juga, satu sama pacar. Ada di sana petugas yang periksa, tapi nggak ada sama sekali diperiksa. Kalau emang ada pengelolanya di sana diperiksa, pasti kan keributannya itu pasti bubar kan? Tapi kenapa keributannya banyak? Iya, dibiarin lah semakin banyak. Dia hampir semua yang ngecamp di pojok selatan timur itu semua jadi satu dah itu, pada joget-joget. Nggak saya tahu berapa jumlahnya, tapi hampir 50-an lebih. Saya cuma ngejelasin apa yang terjadi yang di sana, tapi seakan pengelolanya itu nggak mau dengerin kata kita sendiri, malahan dia mendengarin kata orang lain tanpa mengetahui apa kata yang terjadi di sana. Kan banyak sih temen yang ceritain kayak kasus saya ini kan ada yang ngalamin, tapi mereka diperingetin dulu, bukannya malah dipost kayak gitu. Ada kan yang ngechat saya, sama sih kasusnya sama saya, tapi bedanya dia diperingetin dulu, bukannya langsung post atau di blacklist dulu. Kan kata orang kan kalau di blacklist itu harus dari ketua TNGR-nya langsung. Kenapa ini langsung di pengelolanya? Sedangkan pengelolanya itu menjalankan tugasnya aja kan. Dulu pernah sih ketua pengelolanya itu chat saya, tapi saya nggak respon sama sekali. Saya dibilang cuek lah, sombong lah sama dia. Tapi saya hiraukan aja chat dia. Mungkin gara-gara itu dia marah sama saya. Bulan yang lalu saya pernah diancam sama ketua pengelolanya, tapi saya hiraukan saja. Karena sih dia chat dulu, saya nggak respon chatnya dia. Saya dibilang cuek lah, sombong lah sama dia, tapi saya hiraukan saja. Saya nggak tahu kalau di waktu itu kan saya nggak tahu kalau dia ketua pengelolanya. Pernah sih saya diajak jalan-jalan sama dia, tapi saya nggak pernah respon sama sekali kata-katanya itu. Pernah sih saya diancam sama dia, tapi saya nggak pernah respon sama sekali. Saya hiraukan kata-katanya dia itu. Mungkin gara-gara ancaman dia itu, video foto saya sudah viral di semua masyarakat Lombok, luar Lombok, semua NTB ini kaget nangis, tapi saya ceritain orang tua, keluarga besar saya ceritain cerita yang sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau kalau saat ini malah satu keluarga besar saya dukung saya, soalnya saya di sini jadi korbannya. Bukan saya aja yang ada di video itu, tapi banyak orang yang ada di video itu. Kenapa cuma 2 orang saja yang di post sama pengelolanya? Kenapa nggak semua orang itu di post? Kalau emang keluarga besar saya udah merasa malu, kecewa, sedih kalau kalau foto yang ada di sosial media itu kayak gitu, sedangkan yang aslinya bukan kayak gitu sama sekali. Malahan keluarga besar saya akan tutup mereka balik karena video sama foto saya sudah beredar ke semua NTB, ya, termasuk mencemarkan nama baik. Nggak saya tahu kalau itu, malahan udah saya suruh dia ketemu secara langsung, tapi nggak pernah direspon sama dia. Seakan chat saya itu seolah nggak ada artinya. Kalau masalah blacklist saya nggak apa-apa, tapi jangan menyebar fitnah segala kayak gitu. Orang saya nggak pernah minum, kalau emang saya minum atau dugem lah atau apalah, coba mana buktinya? Saya perlu buktinya, bukan cuma omongan aja. Saya nggak tahu apa-apa, orang saya cuma tidur waktu itu kan. Pas saya bangun udah rame minta ampun di belakang tenda saya. Kan kita juga kebawa suasana yang di sana.
makanya kita juga ikutan joget. Emang sih saya di video itu saya joget, tapi kalau apa namanya minuman keras atau dugem saya nggak tahu apa-apa kalau itu. Kalau emang saya minum di sana, saya butuh buktinya, bukan cuma omongannya aja. Ada sih ya cewek juga, kalau nggak salah ceweknya itu 9, yang sebagiannya cowok. Nggak sih mereka ikut joget, mereka cuma nonton. Saya sendirian joget. Dengan yang lain kemarin joget juga cewek, tapi apa namanya mungkin nggak kelihatan gitu kan, dia pakai baju hitam, makanya nggak kelihatan. Orang saya itu pakai baju kuning makanya kelihatan.